Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Rahayu, Cahya Alinda Mutia, Dwi Putri Skarharum, saya sendiri, dan Lydia Mahwid Maulani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil asesmen bina diri anak tunagrahita. Di sini kami melakukan asesmen dengan anak yang bernama Muhammad Iqbal. Umurnya 18 tahun, agamanya Islam, jenis kelamin laki-laki, status anak kandung, anak pertama dari 2 bersaudara, alamatnya di Gang Melati, RT 28 nomor 39. Slide selanjutnya yaitu potensi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, Iqbal merupakan anak tunagrahita dengan klasifikasi ringan. Seperti yang sudah diketahui, anak tunagrahita ringan mampu mengembangkan keterampilan komunikasi dan mampu mengembangkan keterampilan sosial. Kadang-kadang pada usia di bawah 5 tahun mereka menunjukkan sedikit kesulitan sensori motor. Pada usia 6 hingga 21 tahun mereka masih bisa mempelajari keterampilan-keterampilan akademik hingga kelas 6 SD. Pada akhir usia remaja pada umumnya sulit mengikuti pendidikan lanjutan, maka memerlukan pendidikan khusus. Dilihat dari hasil observasi, Iqbal memiliki potensi dalam hal bina diri yang cukup baik karena ia memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan rumah seperti merapikan tempat tidur. Namun, hal tersebut Iqbal masih harus diingatkan terlebih dahulu. Kemudian, Iqbal juga mampu dalam hal merawat dan mengurus diri, misalnya seperti makan dan berpakaian. Selain itu, Iqbal juga sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang kelemahan anak. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, Iqbal ini masih memiliki beberapa kelemahan. Dia itu diantaranya seperti cara dia menggunakan waktu luang, mengobati luka, menghindari bencana alam, serta menjaga keselamatan diri. Jadi saat Iqbal ini memiliki waktu luang, Iqbal lebih suka bermain handphone atau bermain bersama teman-temannya daripada menghabiskan waktu luang tersebut untuk kegiatan yang lebih bermanfaat ataupun beristirahat. Jadi Iqbal ini seperti seakan-akan kayak kecanduan handphone. Jadi dia lebih sering menghabiskan waktunya dalam sehari itu untuk bermain handphone. Selanjutnya, Iqbal juga belum bisa mengobati lukanya dengan benar. Bahkan jika luka tersebut dianggapnya tidak terlalu parah atau tidak sakit, maka dia tidak akan mengobatinya dan membiarkannya begitu saja. Jadi Iqbal ini kalau terluka, luka tersebut tidak diobati oleh orang lain, maka dia nggak akan mengobati luka tersebut. Lalu Iqbal juga belum terlalu bisa menggunakan peralatan dapur seperti pisau. Dia mengaku sudah beberapa kali melukai tangannya dengan menggunakan pisau. Iqbal juga belum mengerti apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, ataupun tanah longsor. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan anak. Perhatian keluarga, terutama orang tua, sangat diperlukan oleh Iqbal. Selain perhatian dan dukungan dari keluarganya, Iqbal juga memerlukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya agar ia dapat lebih termotivasi dalam mengembangkan kemampuan bina diri yang ia miliki, sehingga ke depannya Iqbal ini dapat melakukan segala aktivitas sehari-hari secara mandiri. Selain hal tersebut, ada beberapa hal lain yang tak kalah penting yang dibutuhkan oleh Iqbal, antara lain yang pertama yaitu motivasi agar dapat mencapai potensi yang maksimal. Yang kedua, dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi kalau Iqbal ini andai kurang termotivasi untuk mengembangkan potensinya, orang-orang yang di sekitarnya harus memberikan motivasi kepada Iqbal agar kelak lambat laun motivasi tersebut dapat tumbuh dari diri Iqbal sendiri, supaya motivasi tersebut lebih kuat agar potensi yang Iqbal miliki dapat berkembang lebih maksimal lagi. Dan yang ketiga yaitu memberikan program bina diri yang tepat dan untuk
agar potensi Iqbal ini dapat lebih maksimal, agar dapat mencapai potensi yang memang sesuai seperti yang Iqbal miliki, maka kita juga harus memberikan program bina diri yang tepat untuk Iqbal. Untuk materi selanjutnya yaitu program bina diri. Berdasarkan dari kelemahan yang dimiliki Iqbal, ia memerlukan program bina diri yang menekankan pada pengobatan luka, pengenalan pada bahaya dan cara menghindarinya, serta mengajarinya cara meluangkan waktu yang bermanfaat. Nah, keterampilan menjaga keselamatan dan kesehatan dibutuhkan untuk menjaga dan melindungi individu yang bersangkutan dari penyakit dan bahaya. Nah, keterampilan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan mencakup kemampuan mengikuti petunjuk atau prosedur keselamatan, penggunaan atau pemakaian obat, dan kemampuan mengikuti peringatan akan bahaya, termasuk di dalamnya keterampilan menggunakan alat-alat elektronik, keterampilan dalam menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, sabit, dan lain-lain, dan keterampilan mengikuti rambu lalu lintas, misalnya saat menyeberang jalan. Jadi di sini kelompok kami menyusun program pengembangan diri dengan bidang pengembangan, keterampilan menjaga kesehatan dan juga keselamatan diri, dengan kompetensi mampu mengobati luka dengan cara yang benar, dan indikator membasuh luka dengan air bersih, memahami pemakaian obat merah, menggunakan plester luka. Yang keempat yaitu membalut luka bekas gigitan dengan benar. Nah, tujuannya di sini yaitu yang pertama, anak mampu membasuh luka dengan air bersih. Yang kedua, anak memahami pemakaian obat merah. Yang ketiga, anak mampu menggunakan plester luka. Dan yang keempat, anak mampu membalut luka bekas gigitan dengan benar. Untuk kegiatan inti dari program pengembangan diri yang kami susun sendiri, itu ada yang pertama, anak mengenal berbagai macam alat untuk mengobati luka. Setelah itu, kemudian anak mencontohkan cara membersihkan luka dengan benar. Yang ketiga, anak dapat mengamati guru saat melakukan demonstrasi. Kemudian yang keempat, anak mencoba melakukannya sendiri dengan arahan dan pengawasan guru. Dan yang terakhir, anak dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan dari orang. Iya makan ya. Seperti